Sekarang gilirannya politisi Nasdem, Gus Coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karni, Pak JK, Mas Andri, Bung Jarot, Bung Ade, dan Pak Fikri. Saya mendengarkan apa yang disampaikan Mas Jarot, indah sekali. Luar biasa. Menenteramkan, mendamaikan. Tapi baik, pertama saya kira seluruh rakyat Indonesia berharap bahwa pemilu Pileg Pilpres 2024 ini berlangsung langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ada kan? Ada jurdilnya ya. Jujur dan adil. Nah, ada indikator-indikator yang harus kita angkat dan ini menjadi patokan kita untuk mengukur suatu pemilu, pesta demokrasi. Antara lain adalah penyelenggara pemilu harus profesional, punya integritas, bebas dari intervensi. Aparatur negara, PNS, polisi, tentara, semua berada pada koridornya. Terutama presiden secara pribadi punya hak untuk memilih apa, siapa, dukung siapa. Tetapi presiden selain warga negara yang punya hak, tapi dia adalah presiden. Sebagai kepala negara, sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Ketika dia tidak netral, ketika dia menunjukkan preferensinya, ketika dia ikut campur atau cawe-cawe, bahkan lebih jauh lagi misalnya obok-obok, taruhlah tidak sampai kepada cawe-cawe, lebih ringan lagi dari cawe-cawe. Itu punya implikasi yang luar biasa terhadap kualitas dan tidak berkualitasnya demokrasi. Saya kira rakyat terbuka melihat dan menyaksikan apa yang terjadi dari pernyataan dan perilaku presiden kita. Arahnya kemana, kepada siapa, dan itu rakyat menilai netral apa tidak. Cawe-cawe itu dalam konteks positif apa tidak. Hasil survei kalau nggak salah, atau pernyataan masih bersifat asumsi, itu terkesan negatif. Nah, ketika negatif itu kemudian berbentuk dalam kelanjutan negatif sampai ke bawah, karena ini presiden, kepala negara, cawe-cawe dengan konotasi bahkan praktis yang negatif, maka akan diikuti oleh Kementerian Dalam Negeri, ke bawahnya lagi negatif. Aparatur di bawahnya lagi menjadi negatif. Terus sampai kepada TPS menjadi negatif. Ini berbahaya, tentu saja. Jadi ini bukan seperti yang kita bayangkan tadi itu, meningkatkan pemilu harus demokrasi dengan standar yang sudah kita sepakati. Ini justru menurunkan demokrasi. Kita sudah tahu bahwa demokrasi di Indonesia ini nyata, ini penilaian internasional, penilaian para pengamat dan pelaku-pelaku ahli-ahli di bidang demokrasi, bahwa di Indonesia demokrasinya sedang turun bebas.
Kalau secara ekonomi ada kepuasan, bla bla bla, ya karena memang ada bantuan yang berbentuk sosial dengan macam-macam itu kalau nggak salah 12 jenis, itu memang punya implikasi rakyat senang sehingga kemudian kepuasan menjadi agak lebih tinggi. Tapi dalam konteks yang lain, terutama demokrasi ini negatif. Negatif. Ini bahaya sekali. Kalau presiden punya niat untuk ini untuk kepentingan negara, untuk kepentingan bangsa. Sikap netral itu lebih bagus untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu clear, itu tidak butuh interpretasi. Itu tidak butuh excuse. Tidak perlu ditutupi bahwa itu positif. Kalau netral. Tidak ikut campur. Kan? Netral dalam konteks pilihan. Netral dalam konteks kalau soal kebenaran tidak boleh netral. Kalau presiden menyatakan saya tidak mau netral. Kalau tidak netral dalam konteks keadilan, kebenaran. Itu memang harus dilakukan. Ini benar, saya harus berpihak. Nah, itu oke. Ini baik untuk bangsa dan negara. Ini adil untuk semua rakyat. Kalau dia memilih sebagai kepala negara, kelihatan betul berpihaknya, itu sikap. Meskipun apalagi ini dikatakan. Sikap saja, tidak dikatakan tanpa diretorikakan. Bahwa dia mendukung calon tertentu secara sikap, tidak pernyataan, itu saja mencerminkan ketidakadilan dan itu tidak baik. Dia pertemuan partai-partai itu campur tangan, cawe-cawe yang konotasi publiknya pasti tidak baik. Nah, oleh karena itu saya yang ikut nyoblos Jokowi, ikut kampanye, ikut bersama partai kami Nasdem full tanpa mahar, mendukung mulai 2014, 2019 kita ingin waktu masih ada 1 tahun setengah, berapa bulan? 17 bulan ya. Kita berharap presiden kita ini husnul khotimah, akhir yang baik. Kita jangan sampai terjadi seperti dalam cerita pewayangan. Ketika kita masih kecil, ada cerita-cerita pewayangan bahwa di dunia pewayangan itu ada stratifikasi sosial, ada kasta, ada brahmana, ada kesatria, ada wisa, ada sudra. Nah, salah satu bagian dari masyarakat di sudra ini, ada yang menjadi pemimpin. Itu disebut Petruk jadi ratu. Ketika Petruk jadi ratu, jadi raja, jadi pemimpin. Di negara sana, mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia, di negara pewayangan, itu semuanya rusak. Negara menjadi rusak. Kenapa? Karena Brahmana yang punya pikiran, yang punya integritas, yang menjaga moral diabaikan. Kesatria yang memiliki visi kepemimpinan, yang biasa memimpin, yang memiliki jiwa-jiwa kepahlawanan, nilai-nilai kepahlawanan diabaikan. Wesa, pedagang. Karena pedagang itu punya duit, sehingga kolaborasinya Petro bisa dengan pedagang. Sehingga kelihatan memimpinnya di backup oleh para pedagang-pedagang. Sehingga kemudian nilai-nilai yang unggul dalam konteks berbangsa yang dimiliki oleh Brahmana, yang dimiliki oleh kesatria, itu diabaikan. Akibat dari semua itu menjadi rusak negara bangsa. Oleh karena itu niat baik untuk menyelamatkan bangsa dan negara itu harus diikuti dengan standar ilmu.
standar nilai. Di sisi lain, hati kita, pikiran kita harus plong, harus yakin bahwa siapapun yang menjadi pemimpin ini adalah mereka dari putra-putri bangsa yang harus memperoleh tempat, kesempatan yang sama untuk tampil. Dan harus percaya. Karena yang mau jadi pemimpin ini orang-orang yang terpelajar. Pak Prabowo, Mas Ganjar, Mas Anies. Ini harus percaya. Kita nggak percaya sama kader bangsa sendiri bagaimana. Nah, karena percaya maka apa yang diletakkan oleh Presiden dalam 2 atau 10 tahun ini yang baik-baik. Presiden harus percaya, pasti dilanjutkan. Yang tidak baik dievaluasi, itu hukum alam, itu biasa. Sunatullah. Dalam teori kita berbangsa dan bernegara, teori memerintah, itu kan biasa juga. Hal yang baik kita lestarikan, kita lanjutkan, kemudian ada perubahan-perubahan, ada inovasi-inovasi, ini hukum alam. Kalau kita status quo, bahaya negara ini. Jadi ada pelestarian. Kalau dalam NU itu dikenal al-mukhafadhatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Nilai lama yang baik yang sudah ditakkan oleh Pak Jokowi yang baik-baik kita lanjutkan. Tapi harus ada change. Jadi harus ada perubahan, pembaruan yang lebih baik. Nah, barulah kemudian dalam politik, dalam pemilu besok ini tidak selalu ada ada bukan hura-hura ada hal-hal yang kemudian itu lahirnya dari istana. Ada gaduh, ini statement dari istana, gaduh statement dari. Mari pemilu ke depan semua berlangsung dengan baik dan setiap institusi menjalankan tupoksinya masing-masing, termasuk presiden, kita harapkan menjadi negarawan. Negarawan itu apa? Negarawan melepaskan kepentingan subjektif pribadinya untuk kepentingan negara bangsa, dan itu dicerminkan dalam perilaku, dalam statement, yang statement dan perilakunya itu bisa diukur dengan ilmu. Bisa diukur dengan ilmu pengetahuan. Bisa diukur dengan standar etika. Bisa diukur dengan tradisi. Pantas apa enggak? Pantas enggak presiden cawe-cawe? Pantas. Enggak pantas. Pantas. Itu ukuran tradisi tidak pantas. Mungkin secara norma etika tidak tertulis di situ. Norma hukum tidak salah di situ. Tapi dia harus mengayomi semuanya. Jadi itu bahasa lainnya adalah harus adil. Adil itu memang prinsip, jadi tugas, nilai atau standar utama seorang pemimpin itu mengadil. Innallaha ya'muru bil adli. Jadi adil, wal ihsan dan baik. Tidak kelihatan gitu loh distorsinya, tidak kelihatan itu loh perpihakannya. Boleh mungkin berpihak, tapi jangan diperlihatkan pada publik. Soalnya ini kan menentang, saya cawe-cawe, saya tidak netral. Itu kan menantang arus kesehatan rohani dan jasmani itu. Arus kelihatan akal pikiran. Ya, melawan akal pikiran yang sehat. Karena akal pikiran yang sehat ini selama berjalan di dunia, termasuk di Indonesia itu kan ilmu yang sudah mentradisi. Oh ini gak pantas, ini pantas, ini enggak. Itu otomatis gitu. Nah oleh karena itu sekali lagi Pak Jokowi yang pernah saya dampingi ketika keliling-keliling ke kiai-kiai awal 2014, saya masih berharap Bapak menjadi presiden yang husnul khotimah. Lakukan perilaku, statement berdasarkan pengetahuan, ilmu, etika yang berstandar. Saya kira demikian. Terima kasih.